وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini jumpa lagi di channel Masjid TV Media Dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Saya pagi ini akan ngobrol-ngobrol tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Eropa ya. Ini kurang lebih memakan korban 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak-anak ditemukan di dalam gereja Katolik Prancis. Pemirsa Masjid TV, kami akan membacakan yang dimuat di berita Kompas yang dimuat tanggal 5 bulan Oktober. Kami akan membacakan Paris Kompas, laporan penyelidikan Komisi Independen menemukan adanya kasus pelecehan seksual terhadap sekitar 216.000 anak di bawah umur dari tahun 1950 hingga 2020 dalam gereja Katolik Prancis. Fenomena besar disebut dikutip selama beberapa dekade oleh tabir keheningan. Investigasi komisi selama 2,5 tahun didorong oleh kemarahan atas klaim pelecehan dan penuntutan terhadap pejabat gereja di seluruh dunia. Ketika klaim terhadap anggota awam gereja seperti guru di sekolah Katolik dimasukkan, jumlah korban pelecehan anak naik menjadi 330.000 selama 7 dekade. Angka-angka ini lebih dari mengkhawatirkan. Mereka memberatkan dan sama sekali tidak bisa dibiarkan tanpa tanggapan, kata Ketua Komisi Jean Mersauf dalam konferensi pers. Sampai awal 2000-an, Gereja Katolik menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam dan bahkan kejam terhadap para korban. Nah, ini kurang lebih pemirsa Masjid TV berita yang telah kami angkat. Ya. Kami di studio telah hadir, pemirsa, ini dengan redaktur Mina yang membawai bidang pemberitaan-pemberitaan Mina. Kami akan berbincang-bincang tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Eropa dan sangat fantastis angkanya nih. Mas Widi, kita ngobrol-ngobrol tentang kasus ini ya Mas Widi ya? Iya Mas. Ini mengapa nih sampai terjadi kasus pelecehan seksual begitu besar jumlah angkanya nih Mas, gimana? Ya, baik pemirsa Masjid TV, sebuah fenomena berita yang cukup menggemparkan dunia, yaitu sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang ini dilakukan di sebuah tempat ibadah. Kalau mungkin pelecehannya di diskotik apa di mana sih nggak, udah biasa, tapi ini di tempat ibadah. Ini yang kemudian menarik perhatian dunia. Banyak komunitas internasional yang konsen terhadap berita ini. Ini sedikit nih saya hitung-hitungan nih Mas ya. Kalau angka 216.000 dibagi 70 tahun tadi kan sejak 1950 sampai 2020 berarti 70 tahun. 216.000 dibagi 70 tahun berarti satu tahunnya itu ada 3.086 kasus. Itu dalam satu tahun. Iya. Kalau di rata-rata nih. Kalau diambil 12 bulan maka ada 258 kasus. Kalau diturunkan lagi per hari itu berarti ada 9 kejadian. Jadi dalam sehari ada 9 kejadian di gereja tadi gitu. Artinya ini miris sekali gitu kan. Kalau nanti diturunin lagi per jam berarti ada per jamnya. Baik, jadi begini. Sebenarnya Mas, untuk kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Prancis. Tapi ada juga nih saya catat nih. Secara keseluruhan nih di seluruh dunia itu kasus-kasus yang terjadi di gereja-gereja itu 2,5%. Pendeta-pendeta itu terlibat dalam kasus ini. Di Jerman ini diberitakan oleh AFP bulan Maret tahun 2021 ini bahwa sebuah laporan, tebal laporannya itu 800 halaman yang dimasukkan ke pengadilan itu ditemukan ada 202 pelaku pelecehan seksual di gereja. Kemudian bulan November 2020 ini di Amerika Serikat ini juga di bawah umur di sekolah dan gereja namanya Boy Scout of America atau BSA. Ini juga nilainya cukup fantastis ini. Ada ribuan anak yang menjadi korban. Terus kemudian Februari 2019 di Vatikan, ini juga laporannya mengejutkan. 80% pendeta di Vatikan itu dianggap gay. Ini laporan dari sebuah buku berjudul In the Closet of the Vatican. Nah, ini penulisnya namanya Frederick Martel. Bukunya setebal 570 halaman. Jadi ini di Vatikan ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau baru-baru ini bulan Juni 2020
itu juga ada kejadian serupa di sebuah gereja di Depok dan itu sudah diproses hukum. Korbannya kalau yang sudah ngaku korbannya itu ada 21 korban gitu. Kemudian ini ditangani oleh mereka para psikolog dan sudah sampai ke ranah pengadilan. Nah, jadi kenapa ini di tempat ibadah kok ada fenomena seperti ini gitu ya. Nah, ini yang disorot di gereja Katolik ya. Apakah di tempat-tempat yang lain tidak ada? Ada. Di agama-agama yang lain juga ada. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual itu karena seseorang itu menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Seseorang menyalahi kodratnya sebagai manusia. Manusia diciptakan, kita semua ini diciptakan punya nafsu, punya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Kalau ini di-cut, kalau ini di-stop, nah dia akan lari. Mesti dia akan mencari tempatnya. Istilahnya aliran air, kalau jalannya di-cut atau di-stop, airnya akan bludak gitu, kemana-mana gitu. Nggak bisa di-stop, karena ini memang fitrah manusia. Fitrah manusia ini punya nafsu, punya kebutuhan seksual yang harus dipenuhi. Kalau ada agama yang mengatakan tidak boleh menikah atau tidak boleh tadi ya, maka itu sebenarnya menyalahi fitrah dan kodratnya sebagai manusia. Sehingga akibatnya apa? Kalau kita menyalahi kodrat sebagai manusia, ya akibatnya akan terjadi kasus-kasus seperti ini, gitu kan. Maka dari itu sebenarnya ini menurut saya tidak hanya permasalahan pidana, tetapi ada hal yang mendasar yang itu harus disadari oleh semua orang, yaitu hal mendasarnya apa? Menyalahi kodrat sebagai manusia, menyalahi kodrat yang Allah telah tetapkan. Nah, oleh karena itu dalam Islam ada syariat namanya pernikahan, Mas. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling mulia. Beliau bersabda bahwa aku menikah dan aku puasa dan juga berbuka. Aku sholat malam, tapi juga aku tidur. Artinya bahwa memang kebutuhan sebagai manusia itu harus dipenuhi. Kebutuhan manusia apa? Makan, tidur, tadi punya pasangan sehingga bisa menyalurkan hasratnya secara halal dan mulia, tidak secara hina, gitu Mas. Jadi adanya proses pernikahan ini yang disyariatkan Islam ini sebagai way out, sebagai jalan keluar supaya manusia tidak menyalurkan hasratnya kepada hal-hal yang diharamkan, kepada hal-hal yang hina, gitu Mas. Nah, kalau jumlah ininya gimana nih Mas? Maksudnya ini kan kebanyakan perempuan atau laki-laki nih yang kasus-kasus ini Mas? Korbannya ini banyakan laki. Ya, kalau korban memang 85% itu perempuan. Ada juga korban laki-laki juga ada. Itu biasanya mereka kalau korban laki-laki itu sudah memang mengidap kelainan seksual ya, yaitu gay atau homo gitu. Yang mereka cenderung suka sama sesama jenis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya ini penyakit menular Mas. Ini contoh nih ya, contoh saja. Misalnya saya pernah mendapatkan perlakuan homo gitu ya. Jadi saya pernah sebagai korban. Itu nanti saya akan melakukan hal yang sama gitu. Nah terus misalnya ada orang lain yang saya lecehkan, nanti orang ini suatu hari nanti akan melakukan hal yang sama. Begitu terus. Jadi berantai. Dan kalau yang sudah pernah dan melakukan lebih dari sekali, dia akan addicted. Dia akan kecanduan dan itu akan terus melakukan gitu. Makanya kalau gay atau homo itu biasanya mereka akan cenderung mencari korban yang baru. Tidak bisa dia setia pada pasangannya, itu nggak bisa. Jadi dia akan mencari imajinasi hal-hal yang baru dan itulah kejahatannya. Jadi begitu Mas. Kalau korbannya memang kebanyakan perempuan. Ada juga laki-laki. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini dianggap sebagai makhluk yang lemah dan dianggap sebagai yaitu tadi alat pemuas gitu ya. Nah, Islam datang dengan adanya syariat pernikahan itu memuliakan wanita, memberi wanita sesuai dengan kodratnya di tempat yang mulia. Jadi tidak sebagai objek atau alat pemuas saja, tetapi wanita itu mulia. Itulah yang Islam turunkan, syariat Islam untuk memuliakan, mengangkat derajat kaum perempuan gitu Pak. Kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, asal-usul dan tujuan pernikahan nih serta penghargaan terhadap wanita ini sendiri gimana nih Mas? Ya, jadi begini Mas, dalam surah An-Nur itu kalau ya. Jadi salah satu ayat Allah itu adalah Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasang. Jangankan manusia, hewan saja juga berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan, kecuali babi. Kalau babi itu
dia kawinnya sembarangan. Sama sesama laki-laki sama perempuan itu babi. Tapi kalau hewan yang lain enggak. Hewan yang lain ya tahu mana jantan, mana betina itu tahu gitu. Nah, terkait dengan syariat menikah ini, memang Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Supaya bisa meneruskan generasinya gitu. Syariat nikah itu dalam Al-Qur'an disebutkan supaya kita ini manusia ini menjadi sakinah dengan menikah itu. Nah, sakinah itu apa? Kalau menurut Profesor Quraish Shihab, sakinah itu adalah ketenangan setelah bergejolak. Jadi setelah terjadi gejolak, kemudian tenang, nah itu namanya sakinah, Mas. Iya. Seperti air misalnya, air yang ada ombak gitu bergejolak, terus kemudian menjadi tenang. Nah, itu namanya sakinah. Nah, tujuan pernikahan gitu. Pernikahan itu membentuk keluarga sakinah. Artinya apa? Dari semula yang belum menikah itu nafsunya bergejolak, tapi setelah nikah bisa diredam, bisa tenang. Jadi Thayyib sama Iqbal nih yang bergejolak ini harus segera nikah. Biar tenang nih. Nah, pernikahan kalau dalam Islam secara ini kita lihat sejarah ya. Sebenarnya di kalangan masyarakat Arab itu ada 4 tipe pernikahan. Yang pertama, pernikahan seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada wali, kemudian laki-lakinya akadnya sama wali, di perempuannya dikasih mahar, dan mereka setelah akad boleh hidup bersama, membina sebuah keluarga. Itu tipe pernikahan yang pertama. Tipe pernikahan yang kedua, zaman dulu itu ada begini, Mas. Jadi orang kumpul kebo gitu, terus kemudian si laki-lakinya itu menyuruh perempuannya untuk digauli sama laki-laki lain. Nanti kalau punya anak, itu perempuannya nanti tinggal nunjuk, kamu anaknya siapa. Nah, nisbatnya bapaknya itu ke situ. Atau biasanya kalau bapak punya anak perempuan, nah itu yang juga dia disuruh untuk berhubungan dengan laki-laki beberapa. Nah, kalau nanti punya anak, si perempuan ini yang nunjuk, bapaknya siapa nih. Ini harus mau juga, yang ditunjuk harus mau. Itu tipe yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, ada keinginan wanita itu yang kemudian digauli oleh beberapa orang, kemudian nanti dia akan menunjuk mana yang paling cocok gitu. Tipe yang keempat adalah yang dilakukan oleh wanita tunasusila yang seperti halnya saat ini, atau kalau sekarang bahasa halusnya itu apa namanya? PSK gitu. Iya. Seperti itu. Nah, ada 4 tipe pernikahan itu. Nah, dari 4 itu yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang tipe pertama, seperti halnya yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Sebenarnya pernikahan itu dalam Islam itu sudah terjadi sebelum zaman Islam. Karena itu sebuah kebaikan, yang tipe pertama tadi ya, maka diadopsi oleh Islam sebagai syariat. Nah, jadi sebenarnya Islam itu tidak alergi dengan kebudayaan di luar Islam. Sepanjang itu baik, sepanjang itu memberi maslahat, bisa saja diterima gitu. Jadi termasuk dalam pernikahan ini. Pernikahan ini sebenarnya bukan dari Islam, dari syariat yang lain. Tapi karena itu bagus, memberi manfaat, memberi maslahat, diadopsi oleh syariat Islam. Gitu, Mas. Jadi kalau saat ini karena gini kita ada di bulan Rabiul Awal ya. Ya tidak sedikit ikhwan-ikhwan kita netizen yang bicara tentang maulid gitu, kontroversi apakah halal haram gitu. Pada prinsipnya kalau melihat dari syariat pernikahan, Islam itu tidak alergi dengan budaya orang lain atau budaya masyarakat yang bukan Islam. Sepanjang itu memberi manfaat, memberi maslahat, enggak masalah. Contohnya apa? Syariat nikah ini. Jadi syariat nikah itu tadi memberi manfaat, memberi maslahat, maka diambil dulu. Yang lain apa? Misalnya salaman. Salaman itu juga sama. Sebenarnya bukan dari Islam itu. Salaman itu aslinya orang Yaman yang melakukan. Nah, orang Yaman melakukan tapi sama Rasul, oh ini kok bagus nih. Jadilah syariat salaman gitu. Jadi Islam itu terbuka bisa saja menerima budaya-budaya dari masyarakat setempat asalkan itu baik. Dinar dirham juga sama, itu bukan dari Islam, tapi dianggap sebagai sebuah syariat Islam karena memang itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi gitu, Mas. Kembali lagi tadi bahwa pernikahan itu adalah salah satu cara supaya pribadi masing-masing ini baik laki-laki maupun perempuan yang tadinya bergejolak karena masih sendiri, karena punya nafsu, nah setelah menikah itu bisa tenang, bisa sakinah. Nah itulah yang diharapkan, tatanan kehidupan sosial bermasyarakat yang tertib, punya keturunan ya keturunan yang baik, dari nasab yang jelas gitu kan, dan dalam ketertiban masyarakat juga enak. Coba kalau tidak ada syariat nikah seperti ini yang dijalankan oleh Islam, wah itu akan ribut.
Anaknya siapa nggak tahu gitu kan, tinggal tunjuk aja gitu. Dan pasti akan terjadi keribuan dalam masyarakat kalau seandainya syariat pernikahan ini tidak dijalankan di sebuah masyarakat. Gitu. Nah ini kita kembali ke berita lagi tadi ya. Kalau ini kan seperti yang dimuat di Republika Online ya, Paus Fransiskus malu atas kasus pelecehan seksual di gereja ini. Nah ini dia merasa mengaku sedih gitu ya. Nah ini tanggapannya gimana Mas Dede ini? Iya jelas lah, kalau sebagai seorang rohaniwan ya, seorang pemuka agama melihat kasus pelecehan seperti ini ya jelas malu, apalagi itu terjadi di lingkungan tempat ibadahnya. Ya jelas itu. Tapi sebenarnya Paus juga harus, menurut saya nih ya, saya ini saran saja sama Pak Paus nih, supaya juga harus menyadari bahwa ada sebuah kodrat manusia yang dilanggar nih itu dalam agama antum gitu. Kalau ini tidak disadari ya nanti seterusnya akan begitu gitu. Bahwa laki-laki, perempuan itu ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Tuhan punya nafsu, dan itu harus disalurkan. Oleh karena itu Nabi Muhammad menikah. Beliau Nabi Muhammad ibadah tapi juga menikah. Menikah itu kalau dilakukan dengan syariat yang benar akan jadi ibadah. Terus ini kalau bicara hukum ya, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual ini kalau mungkin dipandang secara dari gereja dan hukum yang terjadi di Prancis atau di Eropa itu hukumannya berapa nih? Ya, kalau di Indonesia itu ada di KUHP pasal 294 dan pasal 184 Mas, yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual. Hukumannya berapa tahun di Indonesia itu? Perselingkuhan dan seterusnya ya. Pemerkosaan dan seterusnya itu. Nah, hukumannya kalau di Indonesia itu antara 5 sampai 20 tahun. Tahun 2020 kemarin, tepatnya di akhir tahun tuh, kalau nggak salah bulan Desember 2020 kemarin, Pak Jokowi mengeluarkan keputusan peraturan pemerintah tentang kebiri, Mas. Kebiri untuk pelaku kejahatan seksual, terutama yang bawa anak. Apa bedanya undang-undang yang lalu KUHP dengan tentang kebiri ini? Kebiri ini dilakukan karena kondisi darurat. Misalnya dalam 1 tahun terjadi kasus pelecehan seksual dan korbannya pun semakin bertambah banyak gitu. Nah oleh karena itu dianggap sebagai sebuah kedaruratan, maka Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang hukuman kebiri, yaitu PP nomor 70 tahun 2020 Mas. Itu tentang kebiri. Jadi bagi para pelaku kejahatan seksual itu kebirinya itu disuntik kimia sehingga barangnya itu sudah nggak bisa aktif lagi gitu. Waduh. Itu tentang kebiri. Nah bagaimana dengan negara-negara lain? Apakah ada juga hukuman kebiri gitu? Kalau saya lihat di sini ada 7 negara yang melakukan hukuman kebiri. Pertama Ukraina, kedua Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia dan Polandia. Itu juga memperlakukan hukuman kebiri. Tapi kalau secara umum hukumannya penjara tadi. Bervariasi tahunnya antara 5 tahun, 6 tahun sampai 20 tahun tadi. Gitu Mas. Kalau ini tentang hukuman dalam konteks negara ya. Yeah. Bagaimana dalam konteks agama? Kalau dalam konteks agama ya jelas sekali bahwa pelaku perzinahan itu dijilid. Azani wazania itu kalau dalam Islam. gitu. Kalau dalam agama tadi Katolik apa Kristen itu ada. Itu lebih kejam lagi sebenarnya, dirajam. Dirajam juga ada sebenarnya. Iya. Nah, kalau tidak sampai pada batas perzinahan gitu ya. Hanya mungkin yang Noel saja atau pegang-pegang saja atau raba-raba saja. Nah, itu namanya hukumannya takzir. Takzir itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim karena tidak ada nas dalam Al-Qur'an, nas secara jelas. Nah, apa hukuman takzir itu? Biasanya diasingkan, dibuang di mana gitu ya. Pokoknya terlepas dari masyarakatnya saat itulah gitu. Yeah. Nah, kalau saya setuju di Indonesia kalau hukuman takzir itu ke Digul. Digul itu pengasingannya Pak Karno dulu. Itu di situ kan tempat yang dikelilingi sungai-sungai. Dia nggak ada jembatannya di situ. Sungainya itu ada buayanya banyak. Jadi dia nggak bisa lari. Kalau berani hanya nyebrang sungai. Itu Digul itu di Irian, di Merauke, daerah dekat Merauke sana. Nah gitu, jadi kalau hukuman versi negara itu di penjara, atau sekarang ini kalau kondisi darurat itu dikebiri. Ya, kebirinya ini aturannya bukan dipotong, bukan, tapi disuntik cairan kimia sehingga tidak bisa berfungsi lagi gitu. Gitu Mas, tentang hukuman di negara-negara. Nah ini bagaimana
cara pencegahan kejahatan seksual ini kalau dipandang dari agama Islam maupun dari umat Kristen gitu. Nah, Cara pencegahannya gimana nih? ini menarik sekali nih Mas. Kalau kita bicara pencegahannya, tentu masing-masing punya perbedaan dalam hal teknisnya. Tapi saya akan bicara secara umum. Termasuk juga ini mau saya kaitkan dengan Afghanistan yang selama ini mendapatkan sorotan dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia terutama kepada perempuan. Beberapa waktu lalu saya mewawancara Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, Arif Rahman. Beliau mengatakan ya cerita panjang lebar lah tentang bagaimana Afghanistan. Nah, Islam ini adalah salah satu agama yang memang sangat memperhatikan betul bagaimana mencegah agar tidak terjadi perzinahan, agar tidak terjadi pelecehan seksual. Caranya adalah dengan ini yang mungkin dianggap asing oleh para aktivis pegiat hak asasi manusia, yaitu memisahkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Itu hikmahnya apa? Supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Jadi laki-laki sama perempuan itu dalam hal proses pendidikan dipisah gitu. Laki-laki berkumpul dengan laki-laki, perempuan dengan berkumpul. Dan itu ternyata menurut penelitian para pakar pendidikan itu bagus supaya orang atau siswa ini bisa fokus. Salah satu hikmahnya yang lain adalah untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, mencegah terjadinya kasus perzinahan. Nah inilah pertama, jadi ini ya, kalau dalam Islam itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam pergaulan, sebenarnya bukan hanya pendidikan saja. Di tempat kerja kalau memang itu bisa dipisah antara laki-laki dan perempuan, ya bisa. Termasuk juga kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan haram hukumnya bagi seorang wanita menjadi sekretaris pribadi orang yang bukan muhrimnya, kemudian kerjanya berdua di satu ruangan. Karena itu sangat memungkinkan terjadinya potensi perzinahan. Tapi kalau kerja di pabrik misalnya, banyak orang di situ, nah ya nggak masalah. Tapi kalau kerja yang sendirian di satu ruangan cuma berdua antara bos sama sekretarisnya, itu bahaya gitu. Dan terjadinya kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan, pelecehan seksual kan dari kesendirian itu. Tadi di gereja juga gitu. Gereja itu kasusnya karena mereka pada saat pengakuan dosa. Itu kan sendirian tuh, di satu ruangan tertutup sendirian. Pengakuan dosa, bahwa saya ngaku dosa. Nah, tapi di situ ada uskupnya, gitu kan. Ada pendetanya. Nah, itulah ada kesempatan, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang diperhatikan oleh Islam supaya ini diminimalisir. Supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ada syariat Islam menutup aurat. Kenapa wanita disuruh menutup aurat? Karena laki-laki itu kalau melihat perempuan yang laki-laki ini ya, secara normal ya, pasti itu. melihat kakinya atau melihat tangannya, apalagi yang lain, itu bergejolak nih gitu. Maka dari itu diminta untuk menutup aurat. Bahkan kalau dalam Al-Quran, panjangkanlah jilbabmu sehingga menutupi dadamu. Yang menarik ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di California, Mas. Ini yang diteliti orang Amerika nih, nggak tahu kalau ada orang Indonesianya. Dari 200 orang yang diteliti, itu ternyata hasilnya laki-laki pertama kali melihat perempuan itu bukan di wajahnya, tapi di dadanya. ini ilmiah ya, bukan porno, bukan. Yeah. Itulah sebabnya Islam menyuruh wanita memanjangkan jilbabnya sampai ke dadanya. Jadi inilah salah satu kelebihan dari syariat Islam, dengan menutup aurat itu akan meminimalisir terjadinya potensi-potensi perzinahan. Bahkan kalau dalam Islam, dalam Al-Quran itu dikatakan kalau seorang wanita ditanya sama laki-laki, itu jawabnya harus setengah ketus, nggak boleh ramah loh. Jadi kalau Thoyib misalnya nih, nanya sama seorang muslimat gitu, Mbak jalan pesantren, mau ke pesantren kemana ya gitu kan, itu harus jawab ke sana gitu, nggak boleh ke sana mas, itu nggak boleh. Itu menimbulkan kalau orang yang hatinya kotor, wah ini perempuan nih bisa nih diajak gitu. Jadi kalau wanita itu, kalau sama laki-laki itu jawabnya harus bahasa kitanya itu setengah ketus gitu. Itu untuk apa? Jadi untuk meminimalisir potensi bagi orang-orang yang hatinya kotor supaya dia tidak tertarik dengan orang itu. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan bagaimana supaya antara laki-laki dan perempuan ini dalam pergaulan itu harus dijaga. Perempuan juga sama, harus menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya. Salah satunya dengan menutup aurat. Dalam pendidikan harus dipisah dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah di keluarga, Mas. Kalau keluarga ini kuat, diberi pemahaman agama yang kuat, akidah yang kuat, insya Allah tatanan masyarakat Islam akan bisa baik. Kalau misalnya kita lah di sini di pesantren, kan tidak ada kasus seperti itu. Kenapa?
Karena kita sangat menjaga betul laki-laki perempuan dipisah dalam pendidikan. Mereka kalau keluar menutup aurat dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan kampung yang mereka tidak memperhatikan itu, tidak pakai jilbab, kemudian pergaulan bebas, itu rentan adanya perselingkuhan, perzinahan, termasuk pelecehan seksual anak gitu kan. Tapi kalau masyarakat yang Islami, yang pakai jilbab, kalau keluar rumah sama mahramnya dan seterusnya ya, kalau sendirian harus ditemani dan seterusnya, itu akan menimbulkan atau meminimalisir terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual, perzinahan, selingkuhan dan seterusnya. Jadi gitu Mas, Islam, kalau kita mempelajari Islam ini syariatnya sempurna untuk menata kehidupan masyarakat. Bahkan tidak hanya menata kehidupan masyarakat, dalam kehidupan pribadi pun Islam mengatur itu. Bagaimana masuk kamar mandi, bagaimana bersin, itu kan hal yang kecil, apalagi hal yang besar yang menyangkut kehidupan masyarakat. Gitu Mas. Oke. Ini kesimpulan dari kasus begitu besar ini apa nih yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus korban yang begitu banyak terhadap ya di lingkungan kita nih, yang bisa kita petik apa nih Mas? Ya, jadi pemirsa Masjid TV, dengan adanya serangkaian kasus yang terjadi baik akhir-akhir ini maupun beberapa tahun belakangan ya, tentang kasus pelecehan seksual. Apalagi ini pelecehan seksualnya dilakukan kepada anak di bawah umur. Ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan itu harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat agar tidak terjadi hal yang serupa. Ingat bahwa generasi-generasi kita ini membutuhkan perlindungan untuk masa depannya. Jangan sampai pergaulan merusak masa depannya. Jangan sampai kita abai terhadap hal-hal yang berpotensi merusak masa depannya. Mereka adalah para penerus-penerus bangsa, mereka para penerus-penerus dakwah, harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi pelecehan seksual terutama kepada anak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa insya Allah dengan kita mempelajari Islam, dengan kita mempelajari sirah nabawi, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan suri tauladan, memberikan contoh yang sempurna, mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau itu kita hayati, insya Allah hidup kita akan tentram, bahagia, dan masyarakat kita akan makmur, peradaban umat itu akan semakin baik, semakin mulia. Tapi kalau kita menyalahi kodrat manusia, menyalahi fitrah manusia, di mana manusia itu harus menikah, punya kebutuhan biologis, punya kebutuhan yang harus dipenuhi, mendasar itu. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencari penyaluran yang lain gitu. Kalau ada orang yang dia mengatakan bersumpah tidak akan menikah, wah, terus karena nggak punya nafsu, wah itu kayaknya nggak ada. Soalnya malaikat Jibril itu baru nggak ada nafsu. Ya hewan aja berpasang-pasangan nih Mas ya. Orang Nabi Nuh dulu kan ketika mau masuk kapal kan bawa hewan kan pasang-pasangan, ada jantan betina. Masa manusia nggak menyadari itu. Gitu. Oke, mungkin kita cukupkan nih Mas ya pagi ini Mas ya. Oke, pemirsa Masjid TV, kita ngobrol-ngobrol tentang kasus yang masih dalam satu pekan ini ya, 1 minggu ini kurang lebih, tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja Katolik di Prancis dan Eropa nih ya. Oke, pemirsa Masjid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran bagi anak-anak kita yang mungkin harus kita kontrol, kita jaga bersama-sama. Oke Mas, terima kasih atas bincang-bincang di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Oke, pemirsa, jagalah diri kita, jaga lingkungan dan keluarga kita terhadap kasus-kasus atau pelecehan-pelecehan yang tidak kita inginkan terhadap keluarga kita, masyarakat kita. Kita jangan abai terhadap hal-hal besar, ini bukan kecil, ini hal besar ya, yang akan mengakibatkan hukum di dunia maupun akhirat. Oke lah pemirsa Masjid TV yang dirahmati oleh Allah, apabila video ini bermanfaat, mohon di share and like dan di subscribe, jangan lupa ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.